Dan selanjutnya kita akan menyimak informasi, kita akan fokus menilik kembali terkait banjir bandang di Sumatera, Tribuners. Kabarnya ini dari Dirtipiter atau Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri telah menaikkan status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga, Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kasus ini telah ke tahap penyidikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur dari Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni kepada wartawan pada Rabu 10 Desember. Dan kabarnya dasar penyidikan ini ditemukan ada dua alat bukti Tribuners terkait dengan adanya peristiwa pidana kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan bencana banjir. Dan sudah disampaikan juga Tribuners kabarnya ada alat bukti begitu ya yang sudah ditemukan di lapangan, kemudian ditemukan di hulu ini sebagai sumber kayu-kayu ini. Dari kasus Bagops Ditipidder Bareskrim Polri, Kombes Pol Fredia Triharar Bakti ini menuturkan bahwa pihaknya telah bekerja bersama Polda Sumut, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, BPDAS, dan BPN dalam proses pengungkapan. Nah, menurutnya ditemukan perubahan bentang alam yang signifikan sebelum dan sesudah bencana banjir menerjang di kawasan ini. Ada dua jembatan, yaitu Garoga dan Anggoli yang tersapu arus deras, di mana jalan penghubung yang sebelumnya utuh ini berubah menjadi aliran sungai baru. Nah, pemeriksaan dari lapangan ini memperlihatkan ada penumpukan kayu di sejumlah titik, terutama di sekitar kilometer 6 dan kilometer 8. Kemudian bukaan lahan besar ini juga nampak jelas ternyata dari citra udara Tribuners, dan di sana nampak disertai longsoran yang dianggap tidak terjadi secara alamiah. Kombes Fredia ini mengatakan bahwa tim gabungan telah menemukan satu bulldozer dan dua ekskavator yang ditinggalkan tanpa operator. Kini penyidik tengah mendalami terkait operator dalam kegiatan itu, dan kemudian dua alat berat yang ditemukan akhirnya diamankan. Nah, Tribuners, dari penyidikan itu ternyata juga menghasilkan identifikasi beberapa jenis pohon. Dari tim pengendali ekosistem hutan ahli muda Kementerian Kehutanan, Yandi Irawan Sutisna, ia menjelaskan hasil identifikasi yang diperoleh dari sejumlah sampel kayu material banjir dan longsor yang diambil di beberapa titik. Dan diantaranya memang tadi sudah Rumah sebutkan juga, diantaranya dari jembatan Garoga 1 di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian jembatan Garoga 2, Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah di kilometer 6 dan kilometer 8 di Kecamatan Sibabangun, Tapanuli Tengah. Dari jumlah sampel kayu yang diambil, ini ada sebanyak 43 potongan. Kemudian yang teridentifikasi ini ada 15 jenis pohon, dan belum diketahui ini ada 7 jenis pohon Tribuners. Yandi mengatakan di jembatan Garoga 1 ini mereka mengambil 18 sampel potongan kayu dan telah dilakukan uji lab pada 5 hingga 6 Desember. Kemudian teridentifikasi jenis pohonnya ada 10, yaitu pohon karet, kemudian meranti, parinari, puspa, durian, nyatoh, dan agatis atau damar ya. Kemudian pohon daru, kemudian bayur dan parapat. Nah, kemudian di jembatan Garoga 2 ini teridentifikasi 6 jenis pohon Tribuners dari sampel kayu-kayu yang diambil, yaitu ada pohon nyato, bayur, meranti, karet, puspa, dan juga pohon durian. Nah, kemudian di kilometer 6 ini ada 11 sampel kayu yang telah diambil dan teridentifikasi dengan jenis pohon, yaitu pohon medang, pohon sendok-sendok, kisereh, karet, bayur, johar, dan juga pohon pasang. Selanjutnya untuk di kilometer 8, ini mereka mengambil 6 sampel potongan kayu dan teridentifikasi sebagai pohon karet, ara, dan aglaya atau pohon mahoni. Kemudian dari pihak mereka ini juga memetakan ya, dari setiap sampel yang diambil, mereka juga mengambil titik koordinat, dan yang belum dikenali ini dikirim kembali ke laboratorium di Bogor untuk diidentifikasi.
Yana menyampaikan dari sampel-sampel yang telah diambil ini dapat diketahui apakah disebabkan longsor atau pohon ini ditebang atau bahkan ditumbang. Dari Bareskrim, ini menelusuri sumber kayu pemicu banjir bandang Batang Toru. Direktur Tipiter Bareskrim Polri Brigjen Muhammad Irhamni mengungkapkan perkembangan penyelidikan dugaan penyebab banjir bandang dan longsor di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dari tim penyidik, ini menelusuri aliran sungai Garoga hingga hulu dan menemukan aktivitas pembukaan lahan ternyata untuk perkebunan sawit milik PT Tri Bahtera Srikandi di Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang lokasi ini ternyata berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan dari tempat ini diduga menjadi sumber gelondongan kayu yang terbawa arus dan memperparah bencana yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan. Dari proses penyelidikan ini, tim telah membuka posko Gakum di Batang Toru, kemudian melakukan pengecekan lapangan di Jembatan Garoga, Jembatan Anggoli, serta area kebun sawit TBS. Nah, Irhamni menyampaikan sebagai langkah hukum dari penyidik ini telah memasang garis polisi pada 2 unit ekskavator dan 1 dozer yang berada di area pembukaan lahan PT TBS. Nah, Tribuners, kita akan menuju ke salah satu hal yang ramai juga ya, masih terkait dengan banjir bandang, terkait dengan donasi. Ini sebelumnya kita ketahui bahwa Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf telah menekankan bahwa setiap kegiatan penggalangan dana sekecil apapun nominalnya, idealnya memperoleh izin resmi dari pemerintah. Dan hal ini disampaikan merespons adanya sejumlah artis dan juga influencer yang melakukan penggalangan dana donasi untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Ia menambahkan jika penggalangan dana ini dilakukan di tingkat nasional, izin dapat diperoleh melalui Kementerian Sosial, yang menurutnya proses perizinan ini tidak akan rumit dan mudah diakses. Nah, kemudian ada nih respons dari Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin yang menegaskan juga bahwa aturan izin penggalangan donasi bencana ini tidak perlu untuk dianggap rumit. Yang menurutnya jika regulasi yang dibuat pemerintah ini baik, maka tinggal diikuti saja. Namun ada juga ya netizen yang menyuarakan kekhawatiran terkait kemungkinan adanya potongan pajak maupun dugaan penyelewengan jika setiap penggalangan dana ini harus melalui izin resmi Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Dan diskusi publik ini cukup menambah sorotan terhadap keseimbangan antara semangat solidaritas masyarakat dan kebutuhan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan. Dan pernyataan Mensos soal izin donasi bencana ini juga ramai dibicarakan terus ya oleh netizen di media sosial. Bahkan sebagian warganet mengkritisi aturan ini karena dinilai berpotensi memperlambat penyaluran bantuan kepada korban yang sedang membutuhkan. Dan ia menegaskan dari pihak DPD ini ya, Tribuners, bahwa bantuan dari masyarakat ini tetap harus diapresiasi, baik yang datang dari lembaga sosial, swasta maupun perorangan. Sultan juga menjelaskan bahwa dalam situasi bencana ini terdapat 2 jenis bantuan yang biasa mengalir, yakni dari pemerintah dan dari pihak non-pemerintah. Dan keduanya ini memiliki peran penting ya tentunya dalam proses penanganan bencana. Namun meski demikian, ia memahami pentingnya regulasi agar setiap penggalangan dana dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak disalahgunakan. Karena sebaiknya menurutnya agar bantuan ini bisa diaudit, kemudian transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Sultan juga menambahkan bahwa untuk aturan izin ini tidak perlu dianggap rumit karena kalau Kementerian Sosial ini mengatakan ada aturannya, jadi masyarakat ini mudah tinggal mengikuti saja. Nah, kalau menurut Tribuners gimana seputar kebijakan ini? Boleh komen di bawah ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.